dalam kacamata bisnis, dalam kacamata usaha, dalam kacamata perniagaan, retail, dagang, dan sebagainya, setiap hari kos kita bertambah, modal kita bertambah, effort kita bertambah, beban biaya kita bertambah, permasalahan kita bertambah, konflik kita bertambah. Kok bisa pendapatannya stuck atau cenderung menurun? Berarti benar dong pepatah tadi, kita merugi kalau seandainya stuck atau malah menurun. Hari ini kita targetkan kepada tim capai 2-3 lompatan maksimum syukur TBK. Bukan tembok ya, terbuka, go public. Sekarang apa ini namanya? IPO, IPO. Jangan lupa tingkatkan turnover, basket size, dan customer count. Sering ketemu seperti itu? Kita ungkap nanti di tema kita, hidup hakikatnya adalah prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Hidup hakikatnya adalah prestasi. Kenapa? Kalau kata pepatah zaman dulu ya, saya nggak tahu tuh pepatah agamis atau pepatah umum ya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Atau hari kemarin, gimana ya? Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Gitu pepatah zaman dulu. Karena udah lama banget itu, zaman kecil. Jadi udah agak lupa. Kalau nggak salah seperti itu pepatahnya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Sebab kalau tidak, Anda menjadi orang yang merugi. Sepakat nggak kita? Kalau saya sepakat banget. Karena apa? Dalam kacamata bisnis, dalam kacamata usaha, dalam kacamata perniagaan, retail, dagang, dan sebagainya, setiap hari kos kita bertambah. Modal kita bertambah. Effort kita bertambah. Beban biaya kita bertambah. Permasalahan kita bertambah. Konflik kita bertambah. Kok bisa pendapatannya stuck atau cenderung menurun? Berarti benar dong pepatah tadi, kita merugi kalau seandainya stuck atau malah menurun. Yuk kita ungkap, minimal ada 6 yang sudah saya persiapkan. Yang pertama, jangan sia-siakan hidup ini. Pertanyaannya memang ada orang yang menyia-nyiakan di waktu kehidupannya. Banyak. Saya nggak perlu bilang, dan saya tidak akan tunjukkan contoh siapa yang menyia-nyiakan kehidupan ini. Tapi yang pasti setiap kita pasti melihat dan bisa mendapati banyak orang yang tidak serius mengisi dan menjalani harinya. Banyak orang terkesan menyia-nyiakan, sementara kita gedebak-gedebuk. Hilang 5 menit aja kita resah. Wah, hilang 5 menit, rekanan pasti udah keluar semua nih dari ruang meeting. Wah, hilang 5 menit. Jangan-jangan slide saya nanti akan gagal diputar, gagal ditampilkan. Gara-gara 5 menit yang lalu saya gugup dan sebagainya macam, lupa menyiapkan OHP dan sebagainya. Gara-gara 5 menit kita gusar, gemas, dan lain sebagainya. Cemas, kalut, kesal, dan sebagainya. Sementara orang 5 menit, 5 jam aja dibiarin. Uncang-uncang kaki bro, ngerokok bro, main bro, ngegame bro. Padahal kita butuh setiap detiknya. Mereka membuang waktu itu setiap harinya. Apa yang mereka hasilkan? Menyia-nyiakan waktu, momen, event, dan capaian puncak yang mestinya bisa mereka raih. Dan kita butuhkan itu. Sayangnya kita tidak pernah ketemu itu. Kita merasa lebih banyak aktivitas dari waktu yang kita punya. Kita merasa 24 jam dalam sehari masih teramat kurang. Bagi kita yang alhamdulillah bisa menyimpulkan dan bisa menyibukkan kita serta mampu menyiasati untuk tidak terjadi kesia-siaan dalam setiap hari dalam hidup ini, itu dahsyat. Dan lanjutkan. Yang kedua, isi dengan aksi penuh arti. Berarti ada dong aksi yang tidak berarti. Banyak. Bahkan banyak aksi yang merugikan orang banyak. Banyak aksi yang meresahkan orang banyak. Banyak aksi yang merusak bumi. Banyak aksi yang merusak peradaban dunia. Banyak aksi yang taunya adalah buat kepentingan diri sendiri, nggak mau tahu kanan kiri depan belakang, boleh hidup boleh tidak. Itu nggak boleh terjadi. Bisnis sejujurnya adalah
harus memastikan semua orang yang berkecimpung di dalamnya atau menjadi pemerhati atau menjadi yang terkena imbas dari bisnis kita tetap mendapatkan kemaslahatan, kebaikan, dan kegembiraan bersama kita. Itu baru keren. Yang ketiga, libatkan teman sejawat. Kenapa? Karena banyak teman sejawat gagal, tidak mampu, atau bingung gimana cara memastikan bahwa hidupnya berisi prestasi, bahwa hari-harinya berisi prestasi. Banyak di antara kita bahkan sudah umur selevel saya harus dikasih tahu, Mas kerjanya apa selain narik? Apa itu yang kalau pakai aplikasi? Yes, online. Entah dia narik mobil online, entah dia naik motor online, entah dia jadi cleaning service online. Bagus gak? Bagus. Tapi kalau seandainya waktu jedanya itu dibiarin aja sambil nunggu aplikasi, sementara aplikasinya nggak kunjung datang, nggak kunjung bunyi, ya harusnya buru-buru dong. Sudah 1 jam nih. Putuskan bahwa 1 jam tidak bunyi adalah sesuatu yang sangat sia-sia, nguap, dan tidak punya arti. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang seperti itu perlu kita libatkan, perlu kita bimbing, perlu kita gandeng, kita tunjukkan, begini loh sahabatku, begini loh omku, begini loh pamanku, begini loh istriku. Gitu ya Mam ya? Seperti itu. Karena tidak sedikit di kalangan kita saat ini, keder. Harus ditunjukkan, harus diarahkan, harus dipampang. Ini loh yang harus Anda perhatikan, jadikan, lakoni, jalani, aktualisasikan, dan realisasikan. Maka libatkan teman sejawat, tujuannya adalah menularkan kebaikan agar dia mampu seperti kita dalam mengisi hari yang berisi rangkaian prestasi. Berikutnya adalah sepakati target. Kenapa harus disepakati? Lagi-lagi dalam bisnis, dalam usaha, dalam perniagaan, dalam retail, dalam perdagangan, kita tidak sendiri. Selalu banyak pihak dan selalu banyak komponen lain yang terlibat dan kita libatkan. Maka sepakati sama mereka bahwa kita punya target A, kita punya target B. Dalam 3 minggu ke depan kita harus begini. Dalam 1 minggu ke depan kita harus begitu. Dalam 1 bulan ke depan ini harus seperti ini. Jangan sendirian. Timnya bingung, direksinya bingung. Subhan ngapain nih? Toko saya. Nggak pede improvisasi sendiri. Tenang bos, tenang kok, tenang Pak Direktur, Pak Komisaris, sama saya semua bersih. Dari pagi sampai menjelang pulang bersih-bersih aja. Customer-nya nggak dilayani. Gara-garanya target Subhan adalah bersih-bersih sepanjang hari. Lupa melakoni personal selling. Lucu gak sih? Lucu, tapi orang jadi bingung. Emang tugasnya bersih-bersih doang? Hah? Clean doang gitu? Iya. Yeah. Kan juga ada personal selling menjadi job desk utama. Kan juga harus pastikan bahwa setiap produk promonya ditawarkan, dijajakan, dan dipersembahkan di display yang baik. Di area promo, di area display promo. Enggak bos, bersih-bersih aja. Pokoknya asal udah bersih, kinclong. Bosnya bingung. Gara-garanya apa? Suara kita lebih kencang daripada suara bos. Suara kita lebih kencang daripada suara owner, suara pimpinan. Dan kita gagal melibatkan sejawat kita. Bener gak sih yang saya bilang ke bos bahwa setiap hari bersih-bersih? Sejawat akan membimbing kita. Benar. Tapi tidak dari jam ke jam bersih-bersih. Kapan Anda refill displaynya? Kapan Anda konsentrasi untuk dapatkan customer baru? Kapan Anda bisa melayani dan melakukan personal selling kepada setiap customer yang masuk ke lorong dan hilir mudik di lorong Anda? Terlalu banyak pertanyaan kapan, dan apa. Kalau seandainya Anda cuma fokus pada satu job desk, dari mulai Anda selesai absen sampai Anda absen kembali. Seperti itu harus menjadi keseriusan kita dan harus digarisbawahi. Jangan-jangan kita ngalor ngidul dalam melakukan job desk kita di setiap harinya. Yang kasihan ownernya, pimpinan, supervisormu, area sales manajermu, store manajermu, atau asisten manajermu, atau senior staffmu. Jangan bikin mereka bingung, jangan bikin mereka cemas, bikin mereka pusing gara-gara Anda menganggap Anda lebih baik melakukan satu job desk daripada 1000 job desk. Padahal 1000 job desk lebih baik, walaupun persentasenya 1, daripada satu job desk, persentasenya 1000%, tapi tidak dibutuhkan di setiap harinya. Repot kan? Oke, yang berikutnya, nomor 5, lakukan analisa. Kenapa perlu analisa? Yes. Dari analisa itu kita bisa tahu keseharian dari Senin sampai Jumat, yang akhirnya analisa kita simpulkan di hari Sabtu, sebenarnya kita punya prestasi, kita punya kemunduran, kita punya permasalahan, kita punya konflik, kita punya sesuatu yang harus digarap
untuk menjadi sesuatu yang terbaik di pekan berikutnya, kita menjadi sesuatu yang harusnya menjadikan ini di hari berikutnya dan di minggu berikutnya lompatan demi lompatan, capaian demi capaian, atau justru sebaliknya, analisa itulah toolsnya, analisa itulah alatnya, analisa itulah pendekatannya. Jadi jangan lupa sering melakukan analisa, walaupun tidak perlu setiap saat. Karena analisa perlu waktu-waktu tertentu dan perlu waktu-waktu atau timing yang pas, bukan setiap saat. Yang berikutnya, terakhir, ulangi untuk yang lebih baik. Kenapa harus ulangi untuk yang lebih baik? Karena tidak ada pengulangan yang diharapkan sama dengan yang diulangi. Harapannya adalah pada saat kita mengulang, selalu lebih baik dan selalu lebih dahsyat, selalu punya nilai, selalu punya arti, selalu punya prestasi, selalu punya ambisi, dan selalu apapun juga daripada sebelum diulang. Kalau mengulangi dengan yang diulang sama aja, berarti Anda mundur. Kalau seandainya kita ulang sama yang diulang begitu-begitu aja, berarti Anda rugi. Yang lebih repotnya, kalau seandainya banyak seperti Anda di dalam bisnis kita, bahkan hakikatnya sebenarnya bisnis ini sedang dirobohkan dengan sikap dan pola serta gaya Anda. Camkan itu. Jangan-jangan kita menjadi bagian terkecil yang bisa menghancurkan dari bagian terbesar robohnya sebuah bisnis, bos, pimpinan, atau atasan dan owner kita. Jangan lupa, pertanyaan yang bagi saya menggelitik, apakah keberadaan kita di sebuah badan usaha menjadi yang paling penting? Biasa-biasa aja, justru harus dicoret dari keberadaan kita sebagai pelengkap, atau sebagai kru, atau sebagai orang yang memang mestinya tidak ada dalam unit usaha tersebut. Jawab, tidak perlu takut, tidak perlu salah, karena yang pasti ada selalu jawaban yang bijak. Jangan lupa like, subscribe, dan tularkan serta transfer atau transformasi kepada yang membutuhkan. Kalau ini baik, kalau tidak musnah, buang jauh-jauh. Jangan lupa komentar, diskusi, apapun yang boleh dikritisi, boleh dijadikan bahan perbincangan dan pertanyaan, isi di kolom komentar. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.